Ustadz, kita Ya, mendasar ke yang kedua nih Ustadz. Kasus yang kedua ada remaja yang diduga dicekoki minuman keras. Saya punya anak perempuan Ustadz. Nih, mungkin teman-teman di rumah juga punya anak perempuan. Dan pemirsa di rumah juga punya anak perempuan. Nah, bagaimana caranya Ustadz agar anak perempuan kita ini tidak terjerumus pada hal-hal seperti ini Ustadz? Apa yang harus kita tanamkan dari kecil gitu Ustadz? ya, apalagi saya juga punya 2 anak perempuan, Oke. ya. Sementara ada keterangan dari Nabi, kalau kita dianugerahi anak perempuan dan kemudian bisa mendidik mereka dengan baik, berakhlak mulia, itu jaminannya surga dari Allah Masya Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini pasti menjadi satu tantangan tersendiri. Memang setiap zaman tantangannya berbeda. Kalau pada masa jahiliyah dulu, kemudian Islam datang, perempuan sangat diremehkan dan dilecehkan. Ya, kalau sekarang juga bukan berarti tanpa tantangan, karena sudah merasa sejajar antara laki-laki dan perempuan, mendapatkan pendidikan yang sama. Ya, kadang-kadang ya seperti dalam tayangan tadi, mereka salah di dalam bergaul. Oleh karena itu, ya kepada mereka, ya terutama kita nih para ayah, ya harus juga bagaimana bisa menjadi kawan, teman di Facebook mereka, teman di medsos mereka, di Instagram mereka, ya TikTok mereka. Karena misalnya kita juga bisa kontrol dengan siapa dia bermain. Karena almar'u ma'adini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah siapa yang akan kita jadikan teman. Ya karena mereka ya mungkin dengan kepolosannya, ya dengan mungkin keluguannya, atau mungkin sebaliknya ya karena sekarang ini zaman begitu bebas ya. Kalau di televisi kita masih ada ya semacam sensor gitu. Kalau di medsos sekarang udah nggak pakai sensor-sensor. Ya, mereka yang begitu dini, usia-usia SD di kelas 6 misalnya, kemudian awal-awal SMP, kalau mereka menonton tayangan kekerasan, kemudian menonton tayangan yang vulgar, menampilkan seksualitas dan sensualitas misalnya, mungkin saja mereka juga terpengaruh dengan itu. Maka yang pertama ya ini mungkin sekedar tip dari saya untuk menjadi teman mereka di medsos mereka, dan kemudian kita memberikan pendidikan kepada mereka. Di samping di sekolah juga ada dulu salah satu dosen saya, Syekh Murayya Al-Murayya, yang ya dia kalau nggak salah tinggal di Riyadh ya, itu bilang supaya kita di rumah itu punya khuluqul bait. Jadi di luar dia mungkin masuk input kata-kata jelek ya, kemudian juga cara bersikap yang buruk. Bagaimana di rumah kita sebagai ayah, sebagai ibu memberikan pendidikan keteladanan kepada mereka. Ya mudah-mudahan dengan itu mereka bisa terjaga. Dan yang terakhir, jangan lupa dakwatul walid li waladihi mustajab. Doa orang tua untuk anaknya tuh mustajab. Jadi di samping kita menjadi teman di medsos mereka sekarang ini, yang kedua kita berikan mereka pendidikan akhlak ya, bagaimana supaya mereka berhidup dengan manner yang benar. Kemudian yang ketiga, kita doakan mereka selalu supaya menjadi anak yang salehah. Ya, dan mudah-mudahan semua yang dianugerahi anak wanita dididik dengan baik akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.